Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo adik-adik, bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga dalam keadaan sehat ya, dan semoga tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, amin ya Rabbal 'Alamin. Sebelumnya, perkenalkan, saya Aning Maulina Arifah, mahasiswa Pendidikan Agama Islam UIN Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung. Oke adik-adik, sebelum memulai pembelajaran, mari kita awali dengan membaca basmalah terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan mempelajari mengenai hukum bacaan mat, yaitu mat iwad, mat layin, dan mat arid li sukun. Dengan tujuan pembelajaran yaitu yang pertama, siswa dapat menjelaskan pengertian mat iwad, mat layin, dan mat arid li sukun. Yang kedua, siswa dapat menjelaskan ciri-ciri hukum bacaan mat iwad, mat layin, dan mat arid li sukun. Yang ketiga, siswa dapat mendeskripsikan cara membaca mat iwad, mat layin, dan mat arid li sukun. Yang keempat, siswa dapat menyimpulkan cara membaca mat iwad, mat layin, dan mat arid li sukun. Yang kelima, siswa dapat mengidentifikasi hukum bacaan mat iwad, mat layin, dan mat arid li sukun. Dan yang keenam, siswa dapat mempraktikkan hukum bacaan mat iwad, mat layin, dan mat arid li sukun dalam Quran surah pendek pilihan. Oke adik-adik, yang pertama kita bahas yaitu mengenai hukum bacaan mat iwad. Mat secara bahasa artinya panjang dan iwad artinya pengganti. Jadi mat iwad adalah bacaan yang dibaca panjang sebagai pengganti. Nah, adapun yang digantinya adalah harakat fathahtain jika diikuti alif. Sedangkan menurut istilah, mat iwad adalah bacaan panjang ketika ada fathah tain yang dibaca wakof atau berhenti pada akhir kalimat, baik berhenti karena terdapat tanda wakof atau berhenti karena kehabisan nafas. Nah, cara membacanya yaitu dibaca panjang satu alif atau dua harokat. Dalam Al-Quran terdapat banyak contoh hukum bacaan mat iwad. Misalnya dalam Quran surat Al-Adiyat ayat 1. Coba perhatikan. Wal-adiyati dobha. Nah, perhatikan kalimat dobha. Nah, di situ terdapat fathah tain yang bertemu dengan alif yang dibaca wakof atau berhenti pada akhir kalimat. Maka cara membacanya yaitu dipanjangkan satu alif atau dua harokat, yaitu wal-adiyati dobha, bukan dobhan tetapi dobha. Selain itu, dalam Al-Quran akan ditemukan juga huruf tak marbutoh yang berharokat fathah tain. Huruf yang demikian tidak dibaca panjang atau tidak dibaca mat iwad, seperti contoh pada Quran surat Ali Imran ayat 8. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Perhatikan kalimat rahmah. Pada kalimat tersebut terdapat tak marbutoh yang berharokat fathah. Pada kalimat tersebut tidak dibaca panjang, tetapi dibaca rahmah, bukan rahmatan ataupun rahmata, tetapi dibaca rahmah. Oke adik-adik, yang kedua yaitu mat layin. Mat secara bahasa artinya panjang dan layin artinya lunak. Sedangkan menurut istilah, mat layin adalah bacaan yang terjadi apabila terdapat wawu sukun atau ya sukun yang didahului huruf berharokat fathah dan setelahnya terdapat huruf hidup yang dibaca wakof atau berhenti. Cara membacanya yaitu dapat memilih, yaitu antara satu alif atau dua harokat, dua alif atau empat harokat, dan tiga alif atau 6 harokat. Dalam Al-Quran terdapat banyak contoh hukum bacaan mat layin. Salah satunya dalam Quran surat Al-Quraisy ayat 1. Coba perhatikan.
Bismillahirrahmanirrahim. Li'ilafi Quraisy. Perhatikan kalimat Quraisy. Dalam kalimat tersebut terdapat ya sukun yang didahului huruf berharokat fathah, dan setelah ya sukun terdapat huruf hidup yang dibaca wakof atau berhenti. Maka cara membacanya boleh dipanjangkan 1 alif, 2 alif, atau 3 alif. Contohnya 1 alif, li'ilafi Quraisy. Nah, yang ketiga yaitu mad arid lisukun. Mad secara bahasa artinya panjang, arid artinya baru atau tiba-tiba, dan sukun artinya mati. Sedangkan menurut istilah, mad arid lisukun adalah bacaan panjang yang terjadi apabila ada bacaan mad tabi'i yang bertemu dengan huruf hidup yang dibaca wakof atau berhenti, baik berhenti di akhir ayat maupun di tengah ayat. Cara membacanya boleh dibaca 2 harokat, 4 harokat, atau 6 harokat. Nah, bacaan mad tabi'i itu yang bagaimana? Bacaan mad tabi'i yaitu apabila ada huruf alif yang terletak sesudah harokat fathah, ya sukun yang terletak sesudah harokat kasroh, dan wawu sukun yang terletak sesudah harokat doma. Dalam Al-Quran terdapat banyak contoh hukum bacaan mad arid lisukun. Misalnya pada Quran Surat Ali Imran ayat 3. Bismillahirrahmanirrahim. Nazzala alaikal kitaba bil haqqi musaddiqan lima baina yadayhi wa anzalat taurata wal injil. Coba perhatikan kalimat wal injil. Pada kalimat tersebut terdapat bacaan mad tabi'i yaitu ya sukun yang terletak sesudah harokat kasroh yang bertemu dengan huruf hidup yang dibaca wakof atau berhenti. Maka cara membacanya boleh dipanjangkan 2 harokat, 4 harokat, atau 6 harokat. Contohnya dipanjangkan 2 harokat yaitu wal injil. Nah, adik-adik, sekian untuk pembelajaran kita kali ini. Semoga apa yang telah kita pelajari mengenai hukum bacaan mad iwad, mad layin, dan mad arid lisukun bisa kalian terapkan dalam membaca Al-Quran. Mari kita tutup pembelajaran kali ini dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Cukup sekian. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.